Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang kami andalkan untuk bisa menolong kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan dari perjanjian baru, yaitu Filipi 2 ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu hidup dalam kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Filipi adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus pada penginjilan yang kedua, dan tercatat dalam Kisah Rasul 16 ayat 12-40. Rasul Paulus memiliki hubungan yang sangat pribadi, yang sangat erat dengan jemaat di Filipi. Dan surat ini saudara-saudara dikirimkan oleh Rasul Paulus ketika dia berada di penjara di Roma. Dan ini nampaknya saudara-saudara menggambarkan betapa beratnya hukuman Rasul Paulus, karena dia harus mengalami pemeriksaan pengadilan tertinggi, dan dari situ tak bisa lagi dia naik banding. Nah, kisah Rasul Paulus ini saudara-saudara yang Tuhan kasihi, juga kita bisa membacanya bahwa ternyata dia sudah 3 kali di penjara. Dan pada salah satu dari ketiga peristiwa penjara itulah ia menuliskan suratnya. Gereja di Filipi pada waktu itu mengalami masalah perselisihan. Rasul Paulus melihat sesungguhnya perselisihan bisa membawa perpecahan, yang tentu saja sangat merugikan, bukan hanya bagi jemaat di Filipi, tetapi juga bagi nama Tuhan. Mengetahui akibat yang fatal dalam sebuah perselisihan, maka Rasul Paulus mengirimkan jemaat Filipi suratnya yang barusan kita baca. Ada 2 pokok yang dibahas oleh Rasul Paulus di sini. Yang pertama, saudara-saudara, ia berbicara tentang penyebab perselisihan dalam ayat 3a sampai 4. Menurut Paulus ada 2 penyebab terjadinya perselisihan.
yaitu yang bagian yang pertama, yaitu hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, saudara-saudara, kepentingan sendiri adalah keuntungan atau kesenangan sendiri yang diperoleh dengan tidak memperhatikan orang lain. Jadi jika seseorang kemudian selalu memperhatikan kepentingan diri sendiri, mengabaikan orang lain, akan cenderung berselisih dengan orang lain. Dan gagasan ini nampak juga dalam Yakobus 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mementingkan diri sendiri itu menuju kesombongan. Yang berikutnya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mengharapkan pujian yang sia-sia. Tujuan orang Kristen, saudara-saudara, bukan untuk memamerkan diri, melainkan supaya memuliakan Tuhan. Orang Kristen harus mengarahkan pandangannya bukan kepada dirinya, melainkan kepada Allah yang bekerja melalui dirinya. Teladan dari Rasul Paulus masih kita ingat, bagiku hidup adalah Kristus. Yang berikutnya, saudara-saudara, lalu bagaimana cara mencegah perselisihan? Cara mencegah perselisihan itu yaitu hanya satu, kata Rasul Paulus ini, yaitu berpikir seperti Kristus dalam ayat 5. Lalu bagaimana pula cara berpikir seperti Kristus itu? Nah, saudara-saudara, seseorang bisa memiliki karakter atau cara berpikir seperti Kristus dengan seperti yang diuraikan di sini, tinggal di dalam Kristus. Sebab bila kita tinggal di dalam Kristus, mau tidak mau kita akan menjadi teman bersama Kristus. Hubungan kita dengan sesama pun akan menjadi baik karena Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 20-21 mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya, ia adalah pendusta. Jadi hubungan yang baik dengan sesama itu juga karena Kristus ada dalam diri kita. Yang berikutnya, saudara-saudara, memiliki kasih dan roh Tuhan tentunya. Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk mengasihi. Tidak hanya mengasihi kawan-kawan kita, tetapi juga mereka yang membenci kita, yang tidak menyukai kita, mereka yang jahat. Dan roh Tuhanlah yang memampukan kita untuk memperlihatkan kasih yang demikian terhadap semua orang. Selanjutnya, saudara-saudara, Paulus mengatakan, teladanilah Kristus. Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, tujuan hidup kita sebagai orang Kristen adalah meneladani Kristus. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, supaya kita tidak jauh ke dalam perangkap perselisihan seperti yang terjadi dalam jemaat Filipi, maka kita harus berpikir seperti Kristus dengan cara tinggal di dalam Kristus, memiliki kasih dan rohnya, serta meneladani Kristus sepanjang hari. Pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, aspek apa yang harus kita teladan dari Kristus berikutnya? Lebih spesifik lagi, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan yang pertama, kerendahan hati. Kita mencatat bagaimana kemudian Yesus sangat rendah hati, sehingga dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Orang yang rendah hati dalam kehidupan kita adalah orang yang tidak mencari pujian bagi diri sendiri, tapi menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang yang rendah hati adalah orang yang rela melayani karena menyadari bahwa dirinya adalah hamba. Inilah yang dikatakan oleh Paulus
Misalnya dalam 1 Korintus 4 yang pertama. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya seorang memandang kami, bahwa hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kerendahan hati adalah satu sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidak angkuh dan tidak sombong. Apa contoh sikap rendah hati yang bisa kita tunjukkan dalam hidup sehari-hari? Misalnya saudara-saudara sabar, sedikit bicara, banyak mendengar, penuh rasa syukur, mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain, tidak arogan, tidak mempertimbangkan orang lain dengan rendah atau menilai orang lain dengan rendah, baik hati, memahami orang lain dan mudah memaafkan, tidak menghakimi orang lain, dan lain sebagainya. Kerendahan hati merupakan cerminan dari sikap dewasa. Tidak hanya dewasa secara tindakan, tetapi dewasa secara iman. Orang yang memiliki sikap rendah hati tidaklah merasa sombong, angkuh, dan kelebihan yang dimilikinya justru akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Orang dengan sikap yang rendah hati biasanya pandai memposisikan dirinya, menghargai orang lain, terlebih ia pun tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Namun dengan rendah hati tercermin juga sikap percaya diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berdoa syafaat. Dilanjutkan dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kembali kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami memahami firman Tuhan. Hidup dengan rendah hati adalah teladan yang Kristus sampaikan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bagi siapapun jemaat Tuhan yang berada dalam kondisi yang lemah tubuhnya pada hari ini atau pada pekan ini, Tuhan berkati supaya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Demikian juga untuk pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan dimanapun mereka berada, berkatilah supaya Engkau menolongnya, agar kami semua bisa menghadapi masa-masa sulit ini dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Berkatilah setiap anak-anak kami, berikanlah kesehatan, kekuatan, dan pertolongan serta kebahagiaan dalam hidupnya. Berkatilah juga setiap orang tua kami, agar mereka juga terpelihara kehidupannya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap persekutuan yang kami bangun. Tuhan berkati supaya semua yang direncanakan, diupayakan oleh para penatua, para majelis jemaat, boleh menolong kami untuk bisa beribadah dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga tak henti-hentinya berdoa, memohon supaya Tuhan hadir menolong kami untuk menemukan antivirus COVID-19, agar pandemik ini segera berakhir dan kami bisa hidup dengan tidak diliputi oleh kekhawatiran yang terlalu besar. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tolonglah para pemimpin bangsa agar menghindarkan kami sekalian dari perpecahan. Tolong kami untuk menyelesaikan segala perbedaan di tengah kehidupan berbangsa bernegara, dan senantiasa tertuju kepada satu kesatuan hati, yaitu keutuhan negeri ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita pulang membawa damai sejahtera dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.